Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Nur Fatimah yang akan menjelaskan soal nomor 1, laju reaksi. Perhatikan data pada tabel percobaan dari reaksi ZnS seng ditambah 2 HCl asam klorida menjadi ZnCl2 plus H2 hidrogen. Di sini terdapat data suhu derajat Celcius 25 yang memiliki volume H2 dalam satuan ml masing-masing 15, 22,5 dan 30 dan memiliki waktu dalam satuan detik masing-masing 20, 30 dan 40. Nah, pertanyaannya yaitu laju reaksi pembentukan gas hidrogen dari reaksi tersebut adalah. Nah, cara mencari perubahan atau laju reaksi pembentukan gas hidrogen ialah delta FH2 sama dengan delta atau perubahan volume dibagi perubahan waktu. Cara mencari perubahan volumenya ialah volume terbesar dibagi volume terkecil. Bisa 30 dikurang 15, bisa juga 30 dikurang 22,5 atau 22,5 dikurang 15 juga bisa. Terserah sampean enaknya gimana. Terserah kalian enaknya gimana. Nah, di sini saya menggunakan baris terakhir dikurang baris pertama, yaitu 30 dikurang 15 dibagi. Nah, kalau kita udah pakai baris terakhir sama baris pertama, maka waktunya juga iya. Maka waktunya yaitu 40 dikurang 20. Ini cara mencari perubahan waktunya. 40 dikurang 15. 30 dikurang 15 sama dengan 15. 40 dikurang 20, maaf ini salah, 20 sama dengan 20. Jadi 15 dibagi 20 sama dengan 0,75 ml detik min 1. Sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu kita akan membahas soal nomor 2. Data eksperimen untuk reaksi N2G ditambah 3H2G menghasilkan 2NH3G. Di sini terdapat tabel. Lalu yang dipertanyakan yaitu persamaan laju reaksinya adalah kita harus mencari, yang pertama yaitu kita harus mencari ordernya terlebih dahulu. N2 ini kita ibaratkan menjadi X dan H2 kita ibaratkan menjadi Y. Yang pertama yaitu N2. Di sini nilai N2 pada tabel di sampingnya yaitu memiliki nilai yang sama, yaitu 0,002 dengan 0,002. Lalu diberi tanda seperti ini. Lalu H2 ini memiliki nilai yang sama dengan tabel di sampingnya yaitu 0,004 dengan 0,004. Lalu kita memberi tanda. Yang pertama yaitu di sini N2 tadi kita ibaratkan dengan X. Lalu di sini 0,002 dengan 0,004. Lalu kita mengambil laju reaksi dengan memilih yaitu 4 dikali 10 pangkat min 4 dibagi 8 kali 10 pangkat min 4. Lalu nilai ini kita perkecil menjadi nilai perpangkatan yaitu 2 dikali 10 pangkat min 3 dengan dibagi 4 dikali 10 pangkat min 3. Lalu nilai ini kita turunkan, kemudian di sini kita coret, maka menghasilkan 2/4 X sama dengan 4/8 karena ini nilainya sama. Lalu kita coret juga 2/4 ini bila 2 dibagi 4 menghasilkan 0,5. Kemudian 4/8, 4 dibagi 8 menjadi 0,5. Di sini 0,5
memiliki perpangkatan berapa yang menghasilkan 0,5. Maka hasil dari nilai X adalah 1. Yang kedua yaitu kita mencari H2 sama dengan Y. Maka di sini 0,002 dibagi dengan 0,008. Lalu kita tulis Y sama dengan, karena tadi sudah dipakai nilai 4 kali 10 pangkat min 4 dengan 8 dikali 10 pangkat min 4, maka di sini kita memakai 4 dikali 10 pangkat min 4 dengan 32 kali 10 pangkat min 4. Yang pertama yaitu nilai ini kita perkecil menjadi 2 kali 10 pangkat min 3. Nah, bukan, yaitu 0,002 ini dengan 0,008 ini kita ubah menjadi nilai perpangkatan menjadi 2 dikali 10 pangkat min 3 dengan 8 dikali 10 pangkat min 3. Lalu nilai ini kita turunkan. Karena nilai ini sama maka kita coret. Di sini pun juga kita coret karena memiliki nilai yang sama. Berarti 2/8 Y sama dengan 4/32. Nilai 2/8 ini kita perkecil menjadi 1/4. Lalu 4/32 kita perkecil menjadi 4/16. Nilai 1/4 memiliki perpangkatan berapakah yang menghasilkan 4/16? Maka nilai Y adalah 2, karena 1/4 pangkat 2 menghasilkan 4/16. Maka ditulis di sini rumus persamaan laju reaksi V sama dengan konsentrasi N2, karena tadi nilai N2 adalah ordernya adalah 1, maka tidak ditulis. Sedangkan H2 ordernya nilainya adalah 2, maka ditulis di sini 2. Jadi hasilnya adalah V sama dengan konsentrasi N2 dengan dikali H2 pangkat 2. Nama saya Bea Ardianti dari kelompok laju reaksi akan menjelaskan jawaban soal nomor 3, yaitu berikut tabel hasil percobaan reaksi antara logam Ki dengan larutan HCl2M. Nah, di sini tabelnya. Soalnya laju reaksi pembentukan gas H2 pada suhu tersebut adalah, jadi laju reaksi dalam satuan volume per waktu dirumuskan sebagai V sama dengan delta volume dibagi delta waktu, yaitu delta volume adalah selisih volume yang bisa diambil dari data nomor 1 dan 2, nomor 1 dan 3, atau nomor 2 dan 3. Nah, demikian juga dengan delta T. Misal kita hitung laju reaksi berdasarkan data nomor 2 dan 3. Di sini 28 dikurangi 14 dibagi delta waktunya yaitu 20 dikurangi 10, yaitu hasilnya 28 dikurangi 14 adalah 14, dibagi 20 dikurangi 10 hasilnya 10. 14 dibagi 10 hasilnya 1,4. Nah, adapun suhu sebagaimana disebutkan dalam tabel hanya berfungsi sebagai pemanis data. Suhu tidak berpengaruh karena semua menunjukkan angka 25 derajat Celcius. Jadi, laju reaksi pembentukan gas H2 adalah 1,4 ml per detik. Jadi, di sini jawabannya itu C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfa Sadina Mukarimah akan menjelaskan tentang soal laju reaksi. Di sini ada soal sebanyak 2 gram logam seng direaksikan dengan larutan asam sulfat dengan berbagai kondisi. Di sini kita lihat ada 5 reaksi ya.
yaitu H2SO4 dengan reaksi 1 mempunyai 3 molar, reaksi 2 mempunyai 3 molar, reaksi 3 mempunyai 4 molar, dan reaksi 4 mempunyai 3 molar, sedangkan reaksi 5 mempunyai 3 molar dengan suhu yang berbeda-beda dengan permukaan yang berbeda-beda pula. Apa yang ditanyakan? Laju reaksi yang hanya dipengaruhi oleh konsentrasi. Di sini kita fokus ke konsentrasi ya. Sedangkan konsentrasi itu berhubungan dengan molar. Molar itu kita cari molarnya yang berbeda atau yang lain harus sama seperti luas permukaan dan suhu. Kita lihat di sini reaksi 1. Luas permukaan reaksi 1 dengan reaksi 2 itu tidak sama. Kalau reaksi 1 di sini ada berbentuk balok 1. Dengan reaksi 2 dia double atau bisa 2 bisa 4 ini ya. Jadi kita lihat luas permukaannya dia berbeda. Sedangkan di sini harus luas permukaannya itu harus sama. Gitu. Jadi kita cari yang sama. Nih, kita cari yang sama berarti 1 sama dengan 2 sama dengan 5. Sedangkan 2 sama dengan 4 sama 2 sama dengan 4 luas permukaannya. Terus kita lihat suhu. Suhunya ini reaksi 1 30 derajat Celcius. Yang sama adalah reaksi 1, 2, dan 3. Sedangkan reaksi 4 dan 5 ini 50 derajat Celcius. Terus yang kita perhatikan lagi adalah molar. Molar itu harus berbeda. Reaksi 1 dengan reaksi 2 itu molarnya sama, yaitu 3 molar. Reaksi 1 dengan reaksi 3 itu berbeda molarnya. Reaksi 1 3 molar, sedangkan reaksi 3 itu 4 molar. Begitu juga dengan 4 dengan 5. Sama, 3 molar, reaksi 5 juga 3 molar. Kita masuk ke opsi. Opsi A, 1 terhadap 2. Reaksi 1 dengan reaksi 2, kita lihat luas permukaannya. Sama atau tidak? Reaksi 1 dengan reaksi 2 itu permukaannya berbeda, sedangkan yang di sini harus sama. Berarti ini salah. Yang B, 1 terhadap 3. Reaksi 1 terhadap 3. Kita lihat luas permukaannya. Luas permukaannya sama. Reaksi 1 1 balok, reaksi 3 1 balok. Oke. Luas permukaan sama. Suhu. Reaksi 1 30 derajat Celcius, reaksi 3 30 derajat Celcius. Berarti sama. Oke. Sedangkan tingkat kemolarannya itu harus berbeda. Reaksi 1 dengan reaksi 3 itu molarnya berbeda ya. Reaksi 1 itu 3 molar, reaksi 3 itu 4 molar. Ini benar. Sedangkan opsi yang C, 2 terhadap 4. Reaksi 2 kita lihat luas permukaannya dengan reaksi 4 itu sama. Sedangkan di sini harus sama. Ya, benar. Terus kita lihat suhunya. Suhunya ini sama. Oke. Sedangkan tingkat kemolarannya itu 3 molar, di sini juga 3 molar, sedangkan di sini tidak boleh sama. Berarti jawabannya salah. Ingat, tingkat kemolarannya itu harus berbeda. Terus D, 3 terhadap 4. Kita lihat luas permukaan 3 itu 1 balok, luas permukaan 4 itu 4 balok. Dari luas permukaannya saja dia sudah tidak sama, berarti salah. E, 4 terhadap 5. 4 terhadap 5. Luas permukaannya saja sudah tidak sama, berarti salah. Oke, jawabannya yang B. Karena 1 terhadap 3, 1 luas permukaannya itu sama, suhunya sama, tetapi tingkat kemolarannya berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulan Hersanasti akan menjelaskan tentang laju reaksi. Di sini ada soal data
percobaan laju reaksi dengan 2NO tambah Br2 kemudian menjadi hasil 2NOBr. Sini ada percobaan 1, 2, 3, 4 dengan konsentrasi NO satuannya molar dan Br2 dengan satuan molar. Lalu di sini ada laju reaksi. Kemudian pertanyaannya, berdasarkan data di atas, order reaksi total adalah. Nah, di sini pertama-tama kita mau cari konsentrasi dulu dari NO. Nah, ini NO kan. Nah, di sini yang dilihat Br2. Br2-nya mana yang sama? Ini, 2 ini. Nah, terus setelah itu yang ditulis, yang dibandingin itu yang konsentrasi NO. Nah, dilihat tuh dari perbandingan 2 sama 3. Tulis dulu 0,10, 0,20. Karena kita mau cari konsentrasi NO atau order reaksi NO, kita tulis NO sama dengan di sini perbandingan lurus dengan laju reaksi yang percobaan 2 sama 3. 2, 4, 9. Nah, setelah itu kita bagi. Ini dibagi ini hasilnya 1/2 dengan order reaksi NO sama dengan dibagi coret ini 1/4 NO. Kan kita di sini cari NO. Jadi di sini 1/2 pangkat berapa hasilnya? 1/4. Jawabannya 2. Nah, sekarang kita cari yang Br2. Kalau tadi kita kalau mau nyari ya kita lihat dulu yang sama yang di NO-nya, dilihat dari NO-nya kan ini perbandingan ini 2 ini yang sama. Nah, ditulisnya yang ini perbandingan 1 sama 2. Lalu tulis 0,15 banding 0,30. Kita cari Br2, jadi tulis Br2 sama dengan laju reaksinya berapa di sini? 12 kali 10. Nah, sama kayak tadi, ini dibagi hasilnya 1/2 Br2 sama dengan mencoret ini di 1/2. Kita cari Br2. Jadi di sini 1/2 pangkat berapa hasilnya 1/2. Nah, di sini hasilnya 1. Nah, di sini kan kita yang ditanya order reaksi total. Jadi di sini hitung dulu tadi order reaksi dari NO tambah order reaksi dari Br. NO-nya berapa? 2 tambah berapa Br2-nya tadi 1. Jadi hasilnya 3. Jadi order reaksi total hasilnya 3. Nih jawabannya yang D. Saya Aslihatul Latifah dari kelompok laju reaksi akan menjelaskan soal nomor 6. Dari soal tersebut terdapat 5 gambar yang memiliki moral berbeda-beda. Gambar pertama 1 moral berbentuk serbuk dan tidak diaduk. Gambar kedua 1 moral berbentuk balok dan tidak diaduk. Gambar ketiga 2 moral berbentuk serbuk dan diaduk. Gambar keempat 2 moral berbentuk balok dan tidak diaduk. Gambar kelima 2 moral berbentuk serbuk dan tidak diaduk. Laju reaksi yang hanya dipengaruhi oleh konsentrasi adalah. Jadi laju reaksi yang hanya dipengaruhi oleh konsentrasi ini kita lihat dari konsentrasinya yang berbeda tapi semua faktornya sama. Kita mulai dari yang A. 1/2. 1/2 sama-sama memiliki moral 1, sama-sama tidak diaduk tapi berbeda bentuk. Yang satu serbuk, yang satu balok. Jadi otomatis permukaan luas serbuk ini lebih luas dibanding permukaan luas balok. Jadi yang A salah ya. Yang B 2/3. 2/3. Yang satu 1 moral, yang satu 2 moral. Yang satu berbentuk balok, yang satu serbuk. Yang satu tidak diaduk, yang satu diaduk.
ini saja semuanya sudah berbeda, sudah berubah. Jadi yang B ini salah karena dari konsentrasinya, dari moralnya aja sudah berbeda, dari bentuknya juga sudah berbeda, dan yang satu diaduk, yang satu tidak diaduk. Jadi yang B ini salah ya. Kemudian yang C, 3 terhadap 4. 3 terhadap 4 sama-sama mempunyai dua moral, yang satu serbuk, yang satu balok, yang satu diaduk, yang satu tidak diaduk. Ini juga salah karena yang satu diaduk, yang satu tidak diaduk. Otomatis yang diaduk itu bereaksi lebih cepat dibanding yang tidak diaduk. Jadi yang C salah ya. Kemudian yang D, 3 terhadap 5. 3 terhadap 5 sama-sama mempunyai dua moral dan sama-sama berbentuk serbuk, dan yang satu diaduk, yang satu tidak diaduk. Ini juga salah karena yang satu aja diaduk, otomatis dia lebih bereaksi lebih cepat dibanding yang tidak diaduk. Jadi yang D salah. Kemudian yang di E, 5 terhadap 1. 5 terhadap 1. Yang satu dua moral, yang satu moral. Sama-sama berbentuk serbuk dan sama-sama tidak diaduk. Ini yang E benar ya, karena sama-sama tidak diaduk dan sama-sama berbentuk serbuk. Ini moralnya kan tidak terpengaruh. Jadi yang E yang benar ya. Jadi jawabannya yang E. Terima kasih.